Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik? Sampai jumpa lagi bersama Ibu Ani di Ayo Belajar Channel. Gimana? Udah siap hari ini untuk kita belajar lagi? Selamat belajar, tetap semangat ya meski di era pandemi seperti ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi jaringan tumbuhan. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, tidak lupa Ibu ingatkan, silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu. Sehingga nanti apa yang akan kita pelajari, adik-adik bisa mudah menyimaknya, bisa mudah memahaminya, dan bisa mudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berdoa. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan materinya. Selamat belajar. Simak terus ya di Ayo Belajar Channel. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang organ-organ tumbuhan. Masih ingat ada apa saja organ tumbuhan? Oke, diantaranya ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ada bunga, ada biji. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Macam-macam jaringan tumbuhan, diantaranya yang pertama ada jaringan meristem, yaitu jaringan yang bersifat embrional atau jaringan yang selalu aktif membelah. Sehingga jaringan meristem juga dikenal dengan jaringan embrional. Nah, kita perhatikan. Coba adik-adik lihat. Di sebelah ke kanan bawah ada gambar dari jaringan meristem. Seperti itulah penampakannya jaringan meristem. Silahkan diamati ya. Selanjutnya ada ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, bentuk dan ukuran selnya sama. Yang kedua, selnya selalu aktif membelah. Yang ketiga, banyak mengandung protoplasma. Yang keempat, dinding selnya tipis. Dan yang kelima, isi sel tidak mengandung makanan. Kemudian ciri yang keenam, vakuola sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Ini ya, ada 6 ciri-ciri jaringan meristem. Selanjutnya, macam-macam jaringan meristem. Yang pertama, ada jaringan meristem primer yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Contohnya pada ujung akar dan ujung batang. Nah, jaringan meristem primer ini jaringan yang menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan primer, yaitu pertambahan panjang batang dan pertambahan panjang akar. Oleh karenanya, jaringan meristem primer itu terletak pada ujung akar dan ujung batang. Nah, jaringan meristem yang kedua yaitu jaringan meristem sekunder yang merupakan jaringan yang berasal dari jaringan dewasa yang kemudian mengalami pembelahan kembali. Contohnya kambium. Jaringan meristem sekunder ini yang menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan ukuran diameter batang. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya, silahkan diamati gambarnya. Meristem primer itu yang terletak di ujung batang dan ujung akar, di atas dan di bawah ya. Kemudian meristem sekunder itu yang terletak pada kambium, pada batang. Selanjutnya, jaringan yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Jaringan dewasa memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak lagi aktif membelah. Kemudian yang kedua, telah mengalami diferensiasi. Yang ketiga, rongga selnya besar. Yang keempat, dinding sel telah mengalami penebalan. Dan yang kelima, bentuknya permanen. Ini ciri-ciri dari jaringan dewasa ya. Selanjutnya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penguat, dan ada jaringan pengangkut. Baik, mari kita bahas dari masing-masing jaringan ini ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan
epidermis merupakan jaringan yang letaknya paling luar dan menutupi tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis ini memiliki fungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Nah, ciri-cirinya, jaringan epidermis memiliki ciri-ciri yang pertama, tersusun berlapis dan rapat. Yang kedua, tidak memiliki klorofil, tidak ada rongga antar sel, bentuk selnya seperti balok, dan modifikasinya sesuai dengan letak dan fungsinya. Ini kita gambarkan jaringan epidermis. Nah, seperti ini ya gambarnya, silakan diperhatikan. Semoga bisa difahami dan kita lanjutkan dengan jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim dikenal juga dengan jaringan dasar. Jaringan parenkim memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan air. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk fotosintesis. Fotosintesis masih ingat ya, sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, yang ketiga, jaringan parenkim yang mengandung klorofil itu dikenal dengan klorenkim. Selanjutnya, ini gambar dari parenkim, palisade, dan spons. Seperti itu. Silahkan diamati ya adik-adik. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, yaitu jaringan penguat atau penyokong. Jaringan ini jaringan yang berfungsi untuk menunjang atau menguatkan berdirinya tumbuhan, menguatkan bentuk tubuh tumbuhan ya. Terdiri atas yang pertama ada kolenkim, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Itu kolenkim. Nah, gambarnya seperti ini kolenkim. Kemudian yang kedua ada sklerenkim, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Nah, ini gambarannya sklerenkim seperti ini. Selanjutnya, yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut ada dua. Yang pertama ada silem. Silem itu berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari tanah ke daun. Kemudian yang kedua ada fluim. Fluim ini berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kita gambarkan ini ya, fluim dan silem. Selanjutnya, teknologi-teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Jadi sekarang banyak sekali ya teknologi-teknologi yang sebetulnya terinspirasi dari tumbuhan. Di sini Ibu akan menyebutkan beberapa contoh saja ya. Yang pertama ada panel surya. Panel surya itu terinspirasi dari mekanisme fotosintesis pada daun tumbuhan. Nah, ini gambarnya. Kemudian contoh yang kedua ada sensor cahaya. Sensor cahaya terinspirasi dari gerak stomata pada daun. Nah, ini ya sensor cahaya itu seperti ini, hingga lampu-lampu di jalan itu otomatis ya bisa mati dan nyala sendiri. Kemudian contoh yang ketiga ada lapisan pelindung atau pengkilap. Ini terinspirasi dari lapisan kutikula daun. Nah, contohnya ini ya pada mobil atau pada helm biasanya ada lapisan pengkilapnya ya, itu terinspirasi dari kutikula daun. Contoh yang selanjutnya ada alat pemurnian air, terinspirasi dari cara kerja akar serabut pada eceng gondok. Nah, ini sehingga air jadi jernih, bersih gitu ya. Nah, itu tadi beberapa contoh teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Selanjutnya, untuk bahan evaluasi adik-adik, tugasnya silahkan cari contoh lain
teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Banyak sekali. Silahkan adik-adik cari sebanyak-banyaknya dan dijelaskan ya nanti terinspirasinya dari apa gitu ya. Selamat mengerjakan. Untuk kali ini Ibu rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa selalu pantengin Ayo Belajar channel.